Haleluya, saat ini kita berada di acara Pancaran Air Sorgawi Belajar Ngerti Teologi. Tema kali ini masih dalam rangkaian seri keselamatan Kristen, yaitu keselamatan bersyarat atau tanpa syarat. Saudara, seringkali kita mendengar pertanyaan-pertanyaan, di dalam kekristenan itu keselamatan sorga bersyarat atau tanpa syarat. Ada juga pihak-pihak yang berani membuat klaim atau memberikan pendapat bahwa keselamatan sorga tanpa syarat. Keselamatan sorga adalah anugerah pemberian cuma-cuma, sehingga tidak dibutuhkan syarat apapun. Tetapi ada juga dari pihak lainnya yang berpendapat bahwa keselamatan sorga itu bersyarat. Karena kalau tanpa syarat, ada banyak sekali data-data Alkitab yang sepertinya menunjukkan bahwa keselamatan itu bersyarat. Saudara bisa perhatikan dari literatur-literatur yang ada, maka ada literatur yang lebih kuat menekankan pendapat bahwa keselamatan sorga tanpa syarat. Tetapi ada juga literatur yang menekankan bahwa keselamatan sorga itu bersyarat. Oleh karena itu, kita akan coba memahami tema ini berdasarkan data-data Alkitab yang ada. Kita akan perhatikan beberapa data Alkitab tentang proses keselamatan. Yang pertama, keselamatan adalah kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat-ayatnya sudah saya tampilkan di layar monitor. Kasih karunia muncul karena inisiatif Allah dan terwujud dalam diri Yesus Kristus yang juga sebagai karya Allah. Kasih karunia dalam Kristus memiliki kekuatan untuk menyelamatkan manusia. Data berikutnya adalah bahwa berdasarkan ayat-ayat tadi, dibutuhkan tindakan percaya atau tindakan menerima dari pihak manusia. Tindakan percaya atau menerima adalah setelah kasih karunia itu ada, sehingga dapat dikatakan bahwa iman atau percaya atau tindakan menerima itu bukan sebagai penyebab kasih karunia itu muncul, namun menjadi penyebab kasih karunia itu sampai kepada orang yang mau menerimanya. Setelah kasih karunia itu sampai kepada penerima, maka kasih karunia itu mengerjakan keselamatan dalam diri si penerima. Berikutnya, tindakan menampilkan dan mempertahankan kasih karunia dengan iman yang hidup harus ada dalam diri si penerima. Kasih karunia yang mengubahkan dan menyelamatkan hidup manusia harus ditampilkan dalam segala perbuatan dan segala situasi. Hal tersebut membutuhkan iman yang hidup yang nampak dalam perbuatan. Jadi, iman adalah alat penerima kasih karunia sekaligus sebagai alat pemancar kehidupan yang telah diubahkan oleh kasih karunia tersebut. Ayat-ayatnya saya sudah tampilkan. Beberapa data Alkitab di atas membawa kepada kesimpulan, yaitu keselamatan dapat dikatakan bersyarat, namun dalam arti yang berbeda dengan bersyarat pada umumnya. Saudara, saya akan menjelaskan pengertian bersyarat yang berbeda dengan pengertian pada umumnya. Keselamatan Kristen bersyarat dalam arti ketika saya dan saudara percaya, beriman, maka kita menerima keselamatan tersebut. Syarat yang ada pada kita adalah iman percaya. Tetapi iman percaya itu menyebabkan kita menerima keselamatan. Bukan supaya kita diterima oleh pihak Tuhan. Jadi, keselamatan itu sudah ada. Keselamatan itu murni inisiatif Allah. Keselamatan itu tidak dimunculkan oleh iman percaya kita. Tetapi keselamatan itu akan sampai, akan kita terima ketika kita percaya.
Ilustrasi yang mudah adalah ketika kita mendaftarkan anak-anak untuk masuk sekolah. Maka ada persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan ketika persyaratan itu terpenuhi, maka anak-anak kita diterima oleh pihak sekolah. Jadi, syarat dalam ilustrasi tersebut berbeda dengan syarat untuk menerima keselamatan. Syarat untuk menerima keselamatan adalah iman, percaya. Saya dan saudara tidak aktif seperti syarat ketika mendaftarkan anak-anak sekolah. Syarat iman percaya adalah tindakan pasif, yaitu cukup menerima apa yang sudah dikaryakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, saudara, pengertian dari bersyarat yang berbeda dengan pengertian pada umumnya adalah keselamatan Kristen bersyarat tapi tanpa kompetisi dan rivalitas. Firman Tuhan katakan barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Siapapun berpeluang, siapapun punya hak untuk menerima keselamatan tersebut. Jadi, ketika kita perhatikan syarat-syarat yang ada pada umumnya, maka di dalamnya masih belum mengandung kepastian. Di dalamnya masih mengandung seleksi. Di dalamnya masih mengandung kompetisi dan rivalitas. Ketika ada orang-orang yang mendaftar pekerjaan, maka persyaratan-persyaratan ditentukan oleh perusahaan. Ada ribuan orang yang mendaftar pekerjaan tersebut, tetapi mungkin hanya 100 orang yang diterima. Semua berusaha memenuhi persyaratan, tetapi di dalamnya ada kompetisi dan rivalitas. Tidak semuanya berpeluang untuk bisa diterima oleh perusahaan tersebut. Berbeda dengan keselamatan Kristen. Keselamatan Kristen bersyarat, tetapi semua orang bisa memenuhi syarat tersebut. Karena syaratnya adalah menerima. Syaratnya adalah percaya, syaratnya adalah beriman, sehingga siapapun atau barang siapa yang percaya, semuanya dapat memperoleh keselamatan. Penjelasan selanjutnya mengenai pengertian bersyarat yang berbeda dengan pengertian pada umumnya adalah syarat untuk memperoleh keselamatan sama sekali tidak menimbulkan kerugian. Saya dan saudara tidak perlu untuk berkorban sehingga mendapatkan keselamatan. Berbeda dengan persyaratan-persyaratan yang ada di sekitar kita, yang ada dalam konteks kehidupan kita. Ketika ada orang yang mau mendaftar, misalnya mendaftar kuliah, mendaftar sekolah, atau juga mendaftar pekerjaan, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi menimbulkan pengorbanan, menimbulkan kerugian. Ada modal yang harus dikeluarkan, ada ongkos transportasi, ada juga ongkos fotokopi, ada biaya-biaya yang lain yang harus dikeluarkan, foto dan lain sebagainya. Belum lagi kalau hal itu harus dilakukan selama berhari-hari, perlu akomodasi, perlu hal-hal yang lainnya, biaya untuk komunikasi, dan masih banyak lagi modal yang harus dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam konteks kehidupan yang sering kita jumpai. Tetapi persyaratan keselamatan Kristen cukup menerima, cukup percaya, cukup beriman. Sehingga saya dan saudara sebenarnya dikatakan pasif namun aktif, aktif namun juga pasif. Ketika ada orang yang berkunjung ke rumah kita, lalu ingin memberikan pemberian yang berharga, maka kemudian saya dan saudara hanya diminta untuk menerima, hanya diminta untuk mau membuka tangan, maka sesungguhnya tidak ada modal sedikit pun yang kita keluarkan. Tidak ada kerugian, tidak ada pengorbanan. Sehingga benar kata firman Tuhan, kamu selamat bukan karena hasil usahamu, tetapi kamu selamat karena kasih karunia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketiga penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi memberitahu
bahwa syarat dalam keselamatan Kristen berbeda pengertian dengan syarat pada umumnya. Kita akan berjumpa kembali dalam bagian yang kedua. Saya akan mengulas lebih dalam lagi tentang tema keselamatan Kristen bersyarat atau tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati.